Emang banget. berat banget sih. Oh iya sih lagi kita sedih. Kita tahu anak muda untuk nggak malu gitu loh sama musik dangdut karena itu. Tapi ini banyak musuhnya. Oh begitu. Bagus genre gue yang paling ini. Lu mah kalau begini itu sih yang menyedihkan sebenarnya di industri musik kita ini. Kita dikasih kesempatan untuk nyanyi di Miami. Wow. Keren loh. Miami. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Extraordinary Talk. Yes, kali ini spesial banget ya. Ada episode baru lagi. Akhirnya. Kemarin mejanya masih kosong, sekarang Iya. udah keisi gelas. Ada gelas, tapi nggak apa-apa, masih belum ada brand. Jadi kalau mau tapin silakan. Boleh Di sini banget, silakan ya kepada pemilik brand, boleh banget nih ngisi-ngisi meja kita gitu ya. Ki, kemarin kita bilang kan ke Extraordinary Talks tuh yang kita undang kalau lagi viral. Harus ekstra. Harus ekstra. Harus ekstra. Harus lagi diomongin, harus Ya. punya prosesnya ekstra. Ya, Hari ini kita udah datang, bintang tamu kita nggak bermata hari ini nih. nggak boleh. Ada siapa kita hari ini? Ada Aide. Halo Aide. Halo, dari tadi saya mengamati ya suara-suaranya tuh kalau penyanyi tuh emang beda ya. Kalau opening aja tuh beda gitu lah. Halo-halonya aja udah merdu. Tadi kita pengen akapela, cuman kita kayak gak enak sama Aidil aja sih. Ya. Oh gitu. Kita takut Mungkin dibully sih. kalau akapela mungkin aku bisa ikut join kali. Oh, dua. Nanti kita Mungkin challenge. butuh rekrutan baru mungkin aku di Exona. Oh, boleh banget. Nanti Kebetulan memang kita mau menggantikan kalian. Oh gitu. Soalnya udah usia 60 yang mau Saya pensiun. udah 60 pensiun, saya mau masuk ke Max 5. Ada di saya. Seru banget. Seru banget. Hari ini aku juga thank you so much sudah diundang di sini. Kita juga terima kasih. Ini Tapi Aidil gimana kabarnya nih, Sen? Alhamdulillah baik. dong. Iya, perkenalkan ini makanya nanya kabar. Iya, Nanya kabar, basic podcast Iya. ya. Iya. Tanya kabar. Basa-basi aja sebenarnya. Iya. Apa kare, Bang? Bagi-bagi Ji. Tahu nggak bahasa mana? Tahu ah. Tahu nggak? Bahasa mana? Pare-pare. Iya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar. Kalau tahu, Sekampung. sekampung. Liko dong. Enggak sih. Liko. Kalau sekampung ya, kita lihat agak bentukan cetakannya beda nih sebenarnya. Iya. Mungkin ini Gimana boleh tuh? cerita nggak sih? Mm-mm. Pare-parenya sebelah mana? Saya bagian Iya. perbatasan. Oh, perbatasan. Pare-pare selatan kan. Saya Manado. Pare, somai. Oh, jauh ya. Tuh. Ya, agak jauh Dari ya. selatan ke utara jauh. Dengar-dengar emang lagi suka banget belajar geografi ya? Iya, aku suka geografi. Kebetulan Oh, Papa Dora. Oh, di Explorer. Bisa. Pare-pare. Di mana ya Pare-pare? Pare. Di mana? Tanya peta. Tanya peta. Ada berarti aslinya dari Pare-pare. Dari Parepare, lahirnya di Parepare, gede besar apa? Gede besar. Sama. Agak ambi. Agak gede ya, agak gede. Gede di sana. Oh iya. Tapi Badannya. Badannya. Ya, Badannya. berarti ke Jakarta setelah ajang pencarian bakat itu atau Sebelum, Oh, sebelum. sebenarnya. Karena aku pas lulus SMA itu 2014, terus habis itu aku kuliah di boleh sebutin nggak sih? Nggak apa-apa, boleh. Bebas. Aku di LSPR tadinya. Wah. Habis itu sama? iya. Oh iya. 2014 cuma Batch berapa? aku jadinya di DO. Karena hampir. Lu Soalnya kan bener-bener bener-bener tuh beneran nggak saling nggak tahu atau emang podcast Sumpah, aja? nggak tahu sumpah. Sumpah. Batch berapa? Oh, Batch gua kira berapa ya bagian masuk dari itu 2014? Oh gitu. Oh, makanya. 2012. Aku 2009. Oh kalian ngobrol dulu deh sana. Berarti 13 bisa 17 atau 18. Iya 18. Ya. Jadi singkat cerita aku di DO gara-gara aku ikut ajang pencarian bakat di KDI. 2015 KDI pada KDI. saat itu. Nah karena di sana kan aku nggak sempet ambil cuti karena nggak tahu kan bakal lolos sampai Iya, mana iya. gitu kan. Jadi kayak ya daripada nggak tahu juga belum jelas. Terus akhirnya ternyata di KDI itu karantinanya habis lolos ke Jakarta dan lain-lain ternyata padat banget. Harus di asrama dan segala macam kan ternyata. Jadi habis itu nggak ada kesempatan untuk keluar untuk ngurus. Nggak bisa online ya Nggak waktu bisa itu ya. online. Iya, iya, belum ada. Belum ada ya. Belum Mungkin ada. buat teman-teman yang belum tahu yang kata sekarang KDI itu dulu termasuk kontes pencarian bakat yang paling Hits. apa ya? Hits. Iya, Happening ya. Happening pada Iya. Tapi zamannya. untuk genre-nya jangan Genre dahulu. Benar. Pionir bahkan menurut. Iya. Iya, iya. Waktu itu cukup besar. udah di Kali itu apa kompetisi? kontes dalam Kontes, Indonesia. kontes. Jadilah bintang. Cengok ya. Jangan ditantang nanti dia cengok.
Gokil Chan. Waktu itu di channel TV MNC TV. MNC, iya. ya. Kalau karena dulu pertama kan di TPI. TPI sebelumnya Iya. itu ada Kanasar, seniornya tuh Kasiti, itu semua KDI Oh ya 1. City. KDI 1 2004 kalau nggak salah. Mungkin bercerita juga sama yang nonton gitu kan, dulu tuh ideal sampai berapa besar dan gimana sih pengalaman ikut kompetisi KDI itu? Karena kan mungkin era anak gadget sekarang belum tahu nih KDI ini gitu Iya, kan. soalnya kalau nggak salah udah nggak ada atau masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. sampai sekarang. Oke. Masih ada sampai sekarang. Kalau dulu prosesnya lumayan panjang sih ya, karena basicnya sebenarnya aku juga bukan dangdut. Oke. Basicnya aku tadinya Opera. pop, terus kayak tiba-tiba opera. Jadi apa? Emang ikut kompetisi, ikut lomba-lombanya tuh kayak festival radio, FLS 2N segala macam. oke. Terus tapi nggak buta-buta banget lah sama dangdut, karena kan ya society aku semuanya, apalagi di Sulawesi kan dangdut itu Dangdut ya, keras gede ya. banget. Iya. Jadi kayak benar-benar dari kecil tuh sebenarnya secara nggak sadar udah dicekokin lagu-lagu dangdut. Jadi sebenarnya nggak buta-buta banget. Tapi untuk ngikutin genre itu enggak tadinya. Jadi aku ikut KDI itu benar-benar Kecemplung. dijebak sama tante aku. Tante disuruh aku ikut. aku lagi pulang karena lagi libur kuliah pada saat itu. Saat itu tante aku tiba-tiba ikut tuh audisi, karena kebetulan dekat dari rumah di Makassar. Lokasi audisinya. Lokasi audisinya. Ini aku ikutlah audisi dengan bermodalkan cuma hafal 3 lagu dangdut kalau nggak salah. Apa? Dahsyat, Mahal, sama apa tuh Termiskin di Dunia. Oh. Jadi benar-benar kayak Kamu tahu Gimana? nggak? Tahu lagu Gimana coba? Mahal Daya Cinta. itu Mahal Daya Cinta. Aku udah bener-bener expect banget ya, karena tiga lagu itu mahal, Iya. aku nggak tahu, gue pernah dengar. Mukanya benar-benar mengharap lagi. Dahsyat aku juga tahu. Yang mana tuh? Bukan. Dahsyatnya. Bila dibandingkan ya ada lagi. Bukan. Kalau Termiskin di Dunia Iya. yang sekarang lagi viral Aku tuh. merasa orang. Aduh. Harusnya ini ikut KDI semua nggak sih? Kita Kayaknya lebih sebenarnya banyak. penampakannya aja, sebenarnya jiwanya jiwa dangdut. Oh iya. Gue juga Memang dulu sinden, koplo, Oh gitu, J-pop. Saya LC. LC di Sun City. Wah, masa lalu jadi ungkap ke publik tuh. Kan sesuai genre. Sesuai genre. Ya, kalau ke mata sipit jadi sini nggak mungkin. Iya. pas gua ngomong semua pada kayak Langsung editingnya gimana nanti? LC itu maksudnya leader kapten. Leader Oh. Berarti di cheers ya? Di cheer. Iya, di cheers. Iya. Leader kapten. Iya. Bukan basket berarti kan? Oh, aku basket. Oh, basket Nah, juga. Yang bikin koreo cheerleader saya. Basket ya? Basake. Rexona? Mau tapi gitu. Itu lagi ngomongin IP loh. Nggak apa-apa, seru banget. Tapi kemarin itu berarti pada saat di KDI itu bisa sampai masuk lolos di berapa besar? 6 6 besar. Oh, 6 besar. Iya, 6 Oke. besar. Itu juga bingung Keren, ya Pak. kenapa bisa, mohon maaf jurinya Mbak Berta pada saat itu. Saya bingung kenapa bisa. Karena sampai kamu situ. mampu, kamu luar biasa. Tapi emang agak lumayan effort sih jadinya. Aku mungkin kalau teman-teman dibagiin lagu, dia udah langsung bisa latihan. Kalau aku harus ngafalin liriknya dulu, tulis Iya, liriknya iya. lagi. Pada saat itu juga kita nggak boleh bawa handphone kan. Jadi aku pakai Walkman nggak sih? Walkman, Oh, pakai kaset. Iya, pakai Tapi kaset. Walkman aku nggak tahu lagi. Walkman, Oh my walk, God. jalan. Jadi itu TikTok doang Oh, soalnya. gitu. dong. Gen Z. Spotify, Gen Z aku banget. Spotify. Walk, Gen Z Walk banget. jalan. jalan, men, laki-laki. Pria. pengemis. Kok pengemis Walk. sih? Kan walk jalan. Men? Pria. Pria. Yang jalan tiap hari apa? Pengemis. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Gue jalan tiap. Gue waktu itu ke sekolah jalan kaki, gue Iya. pria, gue Iya, jalan, ada bukan pengemis. pengemis, ada duit jajan. Oh iya. Iya, nggak Jadi, semua pengemis Aku jalan. sekarang jadi kebayang sih dulu pada saat off air tuh berantem mulu kayak gini. Oh iya, makanya kita tinggal 4. Aduh ini udah jokes banget. Makanya kita tinggal 4. Iya. Ini yang kuat sama hinaan sama lain ya. Iya. Oh gitu, justru malah itu yang bikin kalian kuat. Berarti Iya, semua yang benar. tinggal sekarang ini satu frekuensi. Satu frekuensi. Oh, udah tahu luar dalam lah pokoknya. Oh gitu. Waduh, kayak dalam Maksudnya hatinya. Hatinya. Nah, itu kamu kan keluar berarti 6 besar dari beberapa peserta. Dari 7. Kayaknya ini juga nggak tahu berapa peserta nggak sih kalau total pendaftaran Total finalis. masuk aja total. Grand finalnya waktu itu. Finalis. Oh pada saat Grand itu finalis. 28 kalau nggak salah. Wow, banyak sih memang KDI itu banyak Sisa sih. 28 sisa 6. Totalnya tuh berapa sih kalau KDI gitu? Kalau yang daftar di setiap kotanya tuh ribuan kan? ribuan gue. Ribuan. Dia Ribuan. tersaring, 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 tersaring. Tapi nanti si 28 ini di Iya. Jakartanya itu. Di Jakarta Jakarta. itu yang Iya, berhak setiap menyandang Oke. title KDI di Ada belakangnya. finalis mbak gitu. Ya, Oh, karena finalis. sebenarnya banyak Oh. banget juga case yang sebenarnya dia cuma sampai gerbang atau bahkan dia cuma ikut audisi tapi
dia untuk jualan di mana-mana nyanyi dia Iya. pakai KDI gitu. Oh. Sebenarnya itu juga sekarang yang lagi rame banget teman-teman KDI dan yang punya alumni I itu see. pada marah gitu. Oh, iya, Karena iya. kayak kita kan perjuangannya untuk Betul. mendapatkan title itu kan susah. Jadi Iya, mereka iya. jualannya tiba-tiba ngasih KDI itu kan jadi Sabar. kurang dikit. Minum dulu. Emang berat banget sih. Oh iya sih lagi cerita sedih. Tapi dari Beans Coffee soalnya ya bener. Oke guys, tapi kalau misalnya kita ngomongin penyanyi dangdut ya, yang kita tahu kan pandangan orang-orang yang terutama di Indonesia tentang penyanyi Iya. dangdut itu kan penyanyi yang apa ya, bisa dibilang yang dipandang sebelah mata gitu ya. Terus goyangannya selalu heboh, bajunya heboh gitu. Setuju. Itu kan maksudnya tanpa mengecilkan mereka ya, gue Iya. tuh selalu salut gitu karena teknik yang dipakai dalam nyanyi dangdut itu ternyata susah banget. Susah, Iya kan? susah banget. Hmm. Karena itu juga yang mendorong aku sebenarnya yang makanya tadi aku bilang yang tadinya aku pop, apa segala macam. Jadi harus belajar dangdut. Harus belajar dangdut karena memang aku juga tadinya skeptis gitu sama image yang dibangun sama orang-orang dangdut. Oke. Makanya aku ngerasa aku punya tanggung jawab karena aku nyemplung di genre ini, aku rasanya punya tanggung jawab untuk kita yang punya taste yang bagus, kita punya selera yang bagus, mungkin kita bisa combine dengan walaupun kita ada di dangdut, tapi kita nunjukin bahwa kita juga bisa kok setara dengan genre-genre lain. Yes, Mungkin betul. dari segi stylenya, mungkin dari segi musiknya, bisa kita lihat juga sekarang kan dangdut udah sangat amat bisa diterima Ya. di masyarakat gitu. Iya. Even kayak anak gaul, sekarang anak jaksel kan, Yes. you know kayak, you know what I mean, like, Yeah. oh, I like that. you know what I mean, like, dangdut people. Jadi anak-anak jaksel juga sekarang udah kayak kemarin ada Garam dan Madu, Iya, terus betul, juga betul, betul. sekarang Aku udah lupa. Iya, aku udah lupa. Ayu Ting Ting juga dan banyak banget penyanyi-penyanyi dangdut yang menurut aku tuh itu tuh nggak jauh sangat amat bisa disandingkan dengan genre-genre lain. Yes. Gitu. Makanya itu juga aku selalu setiap di interview di radio dan segala macam aku selalu bilang ke yang wawancara aku bahwa aku memang pro untuk ngasih tahu anak muda untuk nggak malu gitu loh sama musik kita, musik dangdut karena Iya. itu benar-benar musik yang lahir di negeri kita ini gitu dan harusnya kita memang yang harus naikin, kita yang harus mungkin teman-teman yang punya taste yang bagus, taste musik yang bagus bisa banget kita karena dangdut itu bisa masuk apapun, bisa ada pop dut, rock dut, mungkin sekarang EDM juga. Gendut. Generasi dangdut. Iya benar, jadi banyak banget gitu yang bisa kita explore sebenarnya. Karena dangdut is the music of Oh my country, Asik. my country. Oh my country. Project Project Pop. Iya. Tadi Aidil kan ngomong soal ibarat kata dangdut tuh sekarang udah makin diterima gitu. Iya. Udah proses panjang nih sampai sekarang. Aidil ketika dulu tahun itu kamu Audisi ya. Iya. Tahun itu kamu ikut KDI, perjalanan kamu di dangdut tuh ada ibaratnya suka duka nggak sih? Ada challenge tersendiri nggak sih? Apalagi kamu bilang kamu bukan di bidang dangdut. Terus kamu akhirnya lolos dari KDI, Iya. lulus dari KDI, terus jadi berjalan atas payungnya Aidil dan KDI itu Betul. ada challenge nggak sih waktu itu? Challenging banget, apalagi Rantau ya. Iya anak rantau, terus juga banyak banget orang yang namanya kita pada saat itu masih baru ya, banyak yang banyak yang memandang sebelah mata, terus juga ada beberapa pekerja-pekerja seni juga yang sedihnya pada saat itu adalah ada salah satu desainer lah pada saat itu, jadi kayak ngelihat karena mungkin aku memang agak beda gitu, maksudnya kayak aku nggak mau yang pakai rumbai-rumbai atau gitu kan, jadi kayak mungkin sama dia kayak padahal pada saat itu aku juga ngerasanya kayak aku juga baru gitu, nggak perlu yang terlalu direspon kayak begitu, jadi aku direspon kayak sombong banget sih, apa banget sih. Padahal tuh maksud aku tuh setelah aku dewasa ini, pas itu kan aku masih umur 18 tahun kan, jadi setelah aku pikir itu tuh cuma bentuk cara aku bahwa kayak ya nggak mau, aku juga kayak nggak mau lah pakai itu gitu, nggak, cuma kayak mungkin lebih ke aku jadinya bawa sendiri, bawa fashion stylist sendiri, Jadi gitu. sesuai stylenya Aidil sendiri. Iya, jadi nggak mau, kan biasanya kita kalau di TV gitu kan disediain kan ya, Betul. Betul. di wardrobe-nya gitu. Dulu kamu dikasih wardrobe apa? Lang atau apa sih? Iya, suka dikasih mahkota-mahkota apa gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa, aduh, Too much. too much gitu loh. Tapi bener Dan sih, bukan- zaman-zaman dulu tuh kenapa dangdut tuh harus diidentikan dengan sesuatu yang bener-bener Itu meriah, dia, heboh, betul. gitu kan? Karena glamor. 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 Tapi itu justru yang aku mau skeptis kayak gitu, aku mau Kesampingkan. kesampingkan dan nggak mau ngasih tahu, apalagi kalau untuk gensi dan sekarang itu kan
orang pada suka yang simple-simple aja gitu. Dan sekarang banyak banget yang istilahnya orang-orang yang swag juga bisa ngedangdut. Kayak kemarin aku sama waktu lihat Erika Carl juga dia ngedangdut, apa segala macam di dimanapun dia nyanyi. Lagi viral sekarang film Mendadak Dangdut. Iya, Anya Geraldine, seorang Anya Geraldine istilahnya gaulnya gaul banget istilahnya kita bisa bilang, tapi dia ada di dangdut. Jadi menurut aku tuh orang tuh udah harus open minded gitu loh. Jadi kayak kita jangan harus skeptis sama apapun itu, karena menurut aku karena ada banget kan orang-orang yang di genre tertentu, ketika dia ada di genre tersebut dia pasti akan kayak genre gue yang paling bagus, genre gue yang paling ini, lu mah kalau begini. Itu sih yang menyedihkan sebenarnya di industri musik kita ini. Betul. Gitu sih. Dangdut genre sih akan terus ada sih, maksudnya walaupun kita boyband tidak genre dangdut. Lu lihat aja kalau acara di daerah-daerah masanya tuh Betul banget. Betul banget. Terbukti kan banyak Apa? Dan menurut gue kalau genre dangdut itu pasti disediakan tempat di setiap acara musik panggung. betul. Ya, pasti ada. Betul. Karena aku pun kalau misalnya off air kan aku juga misalnya kayak nyanyi itu mix. Jadi kayak ada mungkin untuk anak-anak muda aku nyanyi yang pop, tapi giliran dangdut itu tuh emang pecah banget. Semua orang tuh pada singelong gitu loh dan happy. Dan itu yang menurut aku sangat amat aku suka kalau off air gitu kan, segala macam. Seneng kan kita kalau misalnya orang tuh terhibur, antusias. Lagunya relate kali ya? Iya, bermasyarakat soalnya. Karena dangdut itu udah kayak rootnya kita sebagai masyarakat Indonesia gitu. Jadi nggak perlu lagi, betul nggak perlu skeptis lagi. Dangdut tuh harus begini, rock tuh harus begini, enggak gitu. Jadi musik itu genre musik gitu. Jadi bukan fashion, bukan attitude yang harus gimana. Skeptis orang Indonesia sih udah universal. Clustering gitu. Terus berarti yang ciptain dangdut ini siapa sebenarnya? Bapak Haji Roma Irama. Bapak Haji Roma Irama. Gue mancing aja. Lu berharap kita gak bisa jawab kan? Iya. Tapi ada Nah, maksud gue dia emang benar-benar the real artis dangdut gitu. Iya, Tahu makanya sejarahnya. dia kan Maksud kan kayak cuma nyanyi-nyanyi dangdut doang, tapi lu nggak tahu ngerti sejarahnya, itu maksud gue ya kan bagus tuh kan. Iya, ada pertanyaan. Karena bangsa lain aja tuh suka gitu loh sama genre kita. Kalau yang di motong. Kalau di luar negeri itu bilangnya apa ya kalau Dangdut. Damn. Gitu karena kayak tahun lalu aku alhamdulillah dikasih kesempatan untuk nyanyi di Miami. Keren loh. Miami Ini nggak sih? Iya di Miami untuk acara 17-an Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi di sana. Iya di Kedubes. Di apa? Pas 17 Agustus. Nah, itu tuh aku full nyanyi lagu dangdut. Full nyanyi lagu dangdut dan ngehibur orang-orang Indonesia yang ada di sana, plus yang mereka tuh bersuami bule atau beristri bule gitu. Dan mereka enjoy dan mereka bilang yang sangat aku apresiasi adalah mereka bilang kayak I love your music gitu kan. Kayak what title of your song atau segala macam. Dan itu aku kayak wah, ternyata dan banyak banget ada di Thailand. Terus Kuala Lumpur, ada juga kan kemarin salah satu TV yang ngadain Dangdut Akademi Asia, dan itu tuh kan keren banget menurut aku gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus bangga gitu loh, kita tuh harus bangga banget sama musik kita karena kayak India nih. Karena menurut aku kalau misalnya entertainment kita naik ya, maksudnya ini mungkin juga bisa jadi salah satu suara untuk dari kita untuk ke bawah kayak let's say Korea deh. Segala macamnya tuh naik, kayak makanannya jadi naik, bahasanya jadi naik, filmnya naik, itu semua gara-gara entertainmentnya gitu loh yang naik. Tadinya ada K-popnya yang naik, apa segala macam. Jadi menurut aku kalau misalnya kita bisa berbondong-bondong untuk membawa ciri khas Indonesia ini, kita bisa banget dikenal dengan dangdut itu keren, dangdut itu dari Indonesia dan segala aspek yang ada di Indonesia ini bisa ikut berkembang menurut aku. Tapi kemarin waktu di Miami itu jadi bahasa Inggris nggak dangdutnya? Misalnya It's like in the darkness. Enggak sih. It's like in the lampu maksudnya ya. Mati lampu. Light off. Light off. Boleh. Ya Starling ya kan. Enggak, itu bahasa Indonesia ya? Tetap bahasa Indonesia, karena justru malah itu kita pengen ngasih tahu bahwa nih bahasa Indonesia tuh kayak gini lagu. Tapi gue penasaran deh, apa sih yang mencirikan ini lagu nih genre dangdut? Jadi misalkan kalau rock, kita taunya rock itu kan dari dalam gitar, bassnya ya, kayak gitar or bass or drums, right?
You know what I mean, right? Yeah, I know what it is. Because it's from Miami, right? Miami, So so Yes, what's the what differentiation that you requires? So what that Yeah. What makes Dangdut different with other music genre? yes Ini langsung. Karena kita les IF. Jadi maksud gue adalah Iya, iya. oh ini tuh bisa dikatakan apa yang menciri khas nih sebuah lagu nih ini dangdut gitu. Apa yang menciri khasnya? Banyak sebenarnya, suling, Suling, gendang, Gambus. dan iramanya. iramanya, oh Dan mendayu-mendayu. ya cengkoknya. Oh, Iya, dari juga. vokalnya berarti. Dari vokalnya. Tapi kalau nggak salah, dangdut itu kan memang kolaborasi antara dari musik Melayu, Arabian, Awalnya satu India. lagi tuh Iya, India. Makanya mungkin sebenarnya itu makanya similar ya kayak Iya. India sama dangdut itu. Makanya Bapak Haji Rhoma Irama pada saat itu dia kolaborasi sama penyanyi senior yang ada di India juga. Oh. Itu tuh juga mau ngasih tahu. Jadi sebenarnya tuh ada bedanya. Jadi Melayu, dangdut, India tuh ternyata tuh beda. Iya. Dari segi nyanyinya, misalnya kalau Melayu itu nggak pakai cengkok, tapi lebih ke diayun. Misalnya kayak apa ya? Contoh. Contohnya kayak Lai-lai. aku dendangkan itu kan Melayu. itu Melayu karena diayun. Kalau Iya, dang- Bustami. versi. kalau dangdut Dangdutnya. beginin aku dendangkan. Oh, merinding loh. Jadi gue. beda. Jadi Gila. kalau dangdut itu lebih keriting lagi gitu. Kalau mungkin kalau Melayu lebih diayun lagi. Oke. Mungkin kalau di pop kayak riff and runs gitu ya. Iya. Kayak gitu. Oke, Dio, tadi Iya. kalau kita udah ngomongin soal dangdut-dangdutan nih, Iya. sekarang ini kita mungkin nanya soal personal life-nya Aidil sekarang. Mungkin lagi ada kesibukan apa sekarang? Alhamdulillah sekarang aku lagi sibuk promo lagu terbaru aku, Aku Tak Sempurna, sama kemarin juga baru banget 2 minggu yang lalu selesai syuting series. Oke. Series Wow. terus ya alhamdulillah lagi fokus masih di nyanyi juga. Series sih. di Oke. digital TV. Ya, digital. Oh, berarti tapi kalau lagu yang single baru tadi udah bisa didengerin? Udah bisa juga? didengerin di semua Coba platform deh, musik coba digital. dong, nyanyi sedikit Gitu, lagunya. dikit dong. Ya, soalnya kan cuma taunya ini cinta-cintaku. Oh iya. Oh. Jadi agak insecure. Coba dong, review dong dikit deh. Oke, soalnya. Udah boleh belum sih? Maksudnya udah dong. Udah rilis satu Coba. bulan yang lalu. Oke. Lagunya gini. Tanpamu aku tak mungkin jalani hari indah, tak mungkin kaki berpijak pasti, karena ku tahu aku tak sempurna. Berarti ballad ya, genre. Ballad. Oh, ballad. Ya, Oh, dan bukan dangdut berarti. bukan. Bukan. Kalau Penciptanya nah makanya siapa? penciptanya Mas Yuyun. Yuyun. Iya. Yang jadi ini lagu remake dari Intan Nuraini tadinya. Oh. Ya, jadi ini tuh sebenarnya agak-agak religi juga masuknya, tapi Ah. sebenarnya bukan religi banget. Jadi Oke. sebenarnya ini lagu tentang pengingat aja bahwa kita tuh we're not perfect. Oh, Right? wow. Judulnya Aku Tak Sempurna. I'm not perfect. Karena yang sempurna cuma Andre the Backbone. Iya. Sempurna hanya milik Allah. Show. Masih Bisa. Masih dipakai ya? Masih ya jargonnya. Jangan gitu banget itu. Karena tadi Aidil ngomong, sebenarnya kan genre lagunya udah nggak terlalu dangdut. Iya. Berarti kan sekarang Aidil udah mulai bergeser ke genre yang mungkin lebih ideal sekarang ibaratnya gitu. Dan katanya Aidil juga sekarang join manajemen baru. Betul? Iya, jadi alhamdulillah sekarang aku di manajemennya T.O.C.A. Oh. Insta. Iya, Inspire EDM. Jadi aku emang gabung dari 2019 atau 2020. Udah lama dong. Pada saat COVID ya. pada saat COVID-nya. Jadi alhamdulillah aku bisa dikasih kepercayaan sama T.O.C.A. untuk ada di naungan dia dan diproduseri langsung sama dia di lagu-lagu aku, dan itu aku juga seneng banget sih sebenarnya. Karena itu ya siapa sih yang nggak mau diproduseri oleh Rosa gitu ya, dan untuk berada di situ juga nggak gampang gitu loh. Perjuangannya ya. iya, perjuangannya benar-benar luar biasa deh istilahnya dari Pasti yang nonton tuh juga penasaran karena mungkin banyak juga atau ada yang belum tahu bahwa T.O.C.A. punya manajemen dan punya beberapa musisi dinaungi nama Betul, T.O.C.A. betul, gitu betul. kan. Gimana ceritanya sampai Aidil bertemu dengan T.O.C.A. dan jadi satu manajemen sih? Long Story Star. Set long story. Jadi kan biar maksudnya tuh kayak dangdut jaksel gitu loh. Short apa ya short up? Gitu. Jadi apa namanya?
sebenarnya karena setelah aku selesai di manajemen sebelumnya di KDI dan segala macam itu di 2018 aku emang fokus kuliah dan segala macam, akhirnya aku main aplikasi streaming. Main aplikasi streaming dan alhamdulillah pada saat itu aku sampai di Singapura untuk menerima penghargaan best host gitulah. Ya Bigo. Keren. Di Bigo di Singapura pada saat itu. Nah disitulah aku ketemu sama manajernya Teocha, Kak Intan, Kak Bacil, yang memang udah nemenin Teocha dari bahkan Tegar, Nada Cinta. Jadi benar-benar kayak dia nggak tahu, aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba random, tiba-tiba komen di bawah situ. Terus kayak aku manajernya Rosa nggak percaya dong, kayak ngapain dia main live streaming gitu kan akhirnya. Tapi ternyata habis itu diajak ketemu, terus diajak bikin project pada saat itu, series pada saat itu, tayang di YouTube, Inspire. Terus habis itu aku juga cover lagu-lagu Teocha, karena emang aku juga ngefans kan sama Teocha. Misalnya lagu-lagu ya kita semua kan berkembang dengan lagu-lagu dia gitu. Terus kita semua grow up sama lagu-lagu galaunya Teocha gitu. Tiba-tiba Teocha notice, dia posting di Instagramnya segala macam. Terus habis itu aku ngobrol-ngobrol, akhirnya ditawarin masuk di manajemennya. Aku juga sempet mikir kayak siapa aku pada saat itu mikirnya kan, kayak perasaan dia kan juri di beberapa ajang pencarian bakat, bisa banget untuk nyari talent-talent yang mungkin menurut aku bisa lebih gitu dan segala macam. Tapi yang paling bikin aku surprise pada saat itu Teocha bilang kayak justru itu nama kita makanya Inspire, karena kita nggak mau menggait orang yang udah gede, justru kita mau nemenin dari nol sampai nanti ada kesempatan untuk jadi besar gitu. Dan itu yang aku suka, makanya namanya Inspire, karena memang sangat menginspirasi. Jadi kita juga benar-benar tidak dianjurkan untuk kayak bikin gimmick-gimmick yang mungkin kayak orang-orang yang istilahnya konotasinya negatif gitu loh. Maksudnya kayak cari sensasi yang negatif. Jadi kalau bisa enjoy the process, enjoy sama prosesnya, berkarya terus, positif terus, segala macam, gunain pakai hati. Jadi itu sih yang bikin aku seneng. Iya sih, keren. Tapi ngomong-ngomong Del, kemarin kan kalau nggak salah minggu lalu itu Teocha kalau nggak salah sempat konser kan ya? Iya. Datang nggak? Diundang nggak? Diundang pasti. Iya, kita juga datang loh padahal kemarin. Iya. Oh iya, dan sekarang Kita nggak ketemu. iya. Oh iya, itu kan gede banget kan. Yang konser Here I Am itu kan gede banget kemarin. Jadi Iya, jadi kita nonton kemarin. Mungkin namanya kalau kita datang bukan Hiraya. apa tuh? Gue ayam. Oh iya. Jadi Saya di mana? saya di mana ya? Kamu di mana Gitu. Karena jadi nanya mana ya gitu. Karena cuma Teocha doang yang kelihatan Hirayem. Kita bingung di mana. Teocha manajemen Inspire, gue juga main manajemen. Apa tuh? ISPA. Aduh udah ISPA. Apa tuh ISPA? ISPA penyakit. Parah, itu penyakit pernafasan akut, bro. Asma. Nggak lucu jadinya. Iya. Oke, nanti tolong di bagian ini di-cut ya. Oke. Jadi kayak pasti Teocha kalau nonton mau ajak kita jadi join Inspire juga boleh. Boleh banget dong. Siapa tahu aku bisa join gitu kan. Jadi Iya. Boleh. Jadi berlima. Kebetulan satu mau pensiun kan. Iya. Aku mau jadi desainer. Tapi nggak boleh bikin desainer kayak tadi. Iya, Nggak nggak. boleh mengkotak-kotakan. Iya. Iya, aku mau bikin desain baju komodo buat ID. Oh gitu. Kenapa Mau komodo? national kostum loh. Iya, kalau itu mah jadi kemana tuh? Bukan komodo, aku mau yang bikinnya tuh domba. Kenapa domba? Dia Aries gitu. Oh iya. Tahu. Bisa banget ya belok Iya, itu. iya. Harus. Aries. Dia Aries kan domba. Kalau misalnya ini kan perjuangan dari Parepare ke Jakarta kan. Iya. Itu bekerja keras, bro. Oh, Aries itu pakai Suka tantangan, keras kepala. Tahu juga. banget kayaknya. Aries. Karena saya punya story baik dan story buruk dengan Aries. Oh gitu. Oh. Dan memang di segmen Ekonomi Talks ini Litu pegang segmen nujum. Dia akan bacain semua. Zodiak. Iya. Jadi kayak kalau di Pis Love and Gaul dia bagian ngomongin soal zodiak gitu. Ramalan zodiak hari ini. Iya, segmen terakhir. Tapi emang harus ada yang kayak gitu, jadi serius. Tiba-tiba kita dibawa kemana gitu. Harus ngaco. Coba saya baca pikiran. Oh, dibaca. Coba dibaca. Tiba-tiba jadi cenaya ya. Dibaca. Baca ya lu ya. Wah, Wah, udah Dari wahnya aja aku udah penasaran genting nih, dari genting nih. Apa tuh? boleh punya keputusan, tapi somehow suka keblinger. Aduh, bener banget. Boleh punya keputusan tapi sama. Blinger tuh tahu nggak apa blinger? Burger ya, bukan Blinger. Keblinger,
Sakit. Chaos Banger tuh tahu nggak apa? Tapi teman-teman sorry banget memang dia tuh kosakatanya harus memang dia doang yang ngerti. Oke, coba ulang. Emang cuma bahasa sekali pakai Iya, ya. pakai. Tadi apa katanya? Tadi boleh nggak Boleh ngambil keputusan. Tapi kadang suka keblinger. Iya. Karena tapi awas keblinger gitu kali. somehow suka keblinger dia. Somehow Blinger tuh kayak kuyun gitu nggak sih? Keblinger tuh kadang suka susah kepleset lah. mengambil keputusan. Suka kepleset, kadang suka di luar dari targetnya dia. Kadang suka kepleset gitu. Kadang Aries itu kan orang pemikiran tajam tuh, keras kepala. Arya simbolnya Coba apa? Ya? sambil gini dong. Oh iya. Wah, lu kayaknya lu kena diabetes. Oh, lebih ke kesehatan ya. Oh, enggak berasa itu bahas pribadi kenapa tiba-tiba bahas dia? Kesehatan sih. Sangat random, sangat random. Balik lagi Aries itu logo atau simbolnya itu apa? Domba. Domba. Keras Berarti kepala. dia Nggak jimat ya? Tadi kita bilang domba. Iya nih. kan gue mau menekankan. Oh, menekankan. Kan gue mau Di kayak make sure ya. mau the relation. Oke. Suka I like ya. suka The tantangan. relation. Makanya dari kota Parepare dia nekat ke Jakarta. Dia tuh ya visionnya udah ada. Hubungannya sama domba. Keras kepala. Coba lo hantu kepala lama domba pecah. Iya. Tahu. Lu yang pecah. Tapi nggak ada tuh Ada domba yang dari Parepare di sini. Keras kepala. Oh jadi dia langsung decide. Ya, gitu. jadi sebenarnya punya pendirian Pokoknya kalau udah ada keputusan, dia udah yakin udah jalan gitu. Seperti domba. Ya betul banget. Domba-domba itu sering beradu kan. Iya. Mereka tuh keras kepala. Nah, gitu. dan kalau saking keras kepalanya kadang-kadang suka pusing sendiri. Bukan pusing Iya. sendiri. Keblinger tuh apa sih? Keblinger tuh gini. Keblinger tuh gini. Keblinger dalam Kata kosakata bahasa Indonesia baik dan benar. Suka salah mengambil keputusan atau kebingungan untuk mengambil keputusan yang tepat. salah ambil keputusan. Setelah dia menyesal. Kelewat maksudnya bisa kepleset, bisa kelewatan. setelah dia ambil keputusan apa sebelum nih? Setelah. Ya pas jalan aja kadang-kadang. Oh iya ya, apa jalan ini? Oke. Iya. Oh, iya. Aduh, itunya sih benar. Tapi aku masih belum ngerti Blinger, tapi itunya benar. Iya, iya. Nanti kamu Dia bergerak, nanti tahu. cari ini ya Wikipedia aja. Oke. Ini saya kan cuman naikin kamu ya. Iya. Tapi ini banyak. Karena mungkin pada dalam suatu kelompok kamu somehow suka paling terang sendiri. Oh gitu. Paling terang sendiri. Terang sendiri mungkin dalam Mungkin arti kalau orang ngerasa memusuhin nggak tahu ya. lebih kayak ke menonjol. Oh gitu. stunning. Berarti dalam bahasa Aidil ini punya aura terpancar yang positif. Jadinya dia stand up. Iya, cuma bridgingnya tuh agak mengerikan. Mengerikan. Banyak musuh. Jadi Maklum kan bahasa orang tua ya. aku jadi mikir, Jadi dia langsung banyak bangga musuh. bahasanya ya. Banyak Jadi musuh Mbah, tuh jadi gimana? Mbah. Mbah, oh iya. Aidil mesti Jadi gimana tuh, harus Mbah? gimana, Mbak? Ii dong. Kan Cina bahasa Mbah, Mbah dulu. Koko ada Cina juga, dia kan mbah. Oh iya. Mbah. Aduh, Jadi Mbah gimana, Mbah? Ini. Ya. ini agak jauh ya dari perjalanan karir tiba-tiba ke domba, Blinger. Kan zodiak coy. Lagi bahas zodiak ini lagi bahas zodiak. Iya. Nah, kadang Aries itu juga kadang suka kasih kepercayaan sama orang. Oh gitu. Suka Suka percaya apa, banget suka gitu apa? ya. Sama orang. Gampang percaya. Apa suka percaya? Dia emang susah percaya sama orang, tapi kalau udah ketemu kliknya, dia bisa full heart. Betul. Makanya sekarang jadi trust issue. Serius. Oh, curhat nih, ya. Curcol ya. Oh, kita masuk ke segmen curhat dong, Ma. Bareng Kenapa? Itu Apa acara jangan-jangan subuh tuh. jangan-jangan itu jadi inspirasi lagu kamu juga? Betul. Ya karena kan Tahu banget. inspire juga. Iya, tahu banget loh. Jadi Jadi aku inspirasi. selalu menjadi inspirasi. Inspirasi. Kayak lagu aku yang Matematika Cinta itu tuh sebenarnya apa ya? Curhatan pribadi juga. Curhatan pribadi. Oh iya, serius. Iya, Iya, waktu jadi itu kan pacaran nggak Hitung-hitungan kan sama dia. gua. bayar makan sendiri. Bukan, bukan itu. Sebenarnya kalau genre kan sebenarnya lebih ke lucu aja kan. 1 tambah 1 berapa? Dua lah. Bukan, 1 tambah 1 sama dengan aku dan kamu. Iya. Kalau kayak gitu-gitu. Cuma emang benar kata aku tadi. Aku tuh kalau misalnya percaya sama orang susah, tapi giliran udah Kliknya, cinta, kasih kecintaan banget. Akhirnya bucin ya, berarti Itu bucin jadi ya. bucin banget. Jadi bucin. Jadi bucin banget. Sampai bikin lagu, kelar lagu Matematika Cinta. Itu sih gitu. Ya ampun. Sedih banget ya. Sabar ya. Salah ya. Salah ya. Diputusin sama orang mana waktu itu? Sama orang Bule. bukan kenapa Indonesia dari juga. bule Indonesia. Oh, gara-gara dari Miami. Dari Miami kali aja ketemu ini dari Miami.
Dia tadi ngomong-ngomong soal apa namanya single matematika cinta, Iya. inspirasi dari mana tuh jadi ada Wah, matematika? itu tuh sih sebenarnya lucu banget ya lagu itu, karena emang kan Teocha tuh juga maksudnya kayak aku banyak ngobrol kan sama Teocha gitu, maksudnya aku nggak mau yang dangdut banget juga pure gitu, Iya. tapi aku juga nggak mau yang pop banget pure, jadi aku mau di tengah-tengah gitu, aku mau nyanyi yang pop Melayu. Jadi sebenarnya genre lagu itu tuh pop Melayu, jadi gimana caranya aku tidak meninggalkan dangdut, tapi aku juga istilahnya tuh masih ada di genre yang aku suka gitu, ada di pop gitu. Jadi menurut aku di Indonesia untuk penyanyi pop Melayu solo itu kan nggak ada ya. Kalau adanya tuh band kayak siapa sih? The Massive, ST12 gitu. ST12. Jadi genre-nya matematika cinta tuh mengarah-mengarah ke sana. Mungkin kalau di Malaysia kan ada Kai Bahar. Oh, Nah, iya. kalau di sini tuh belum gitu. Jadi Berarti si makanya matematika cinta ini lu yang bikin sendiri lirik. alhamdulillah. Jadi Oh, aku sebenarnya ikut ada dibantu sama Gayatri Chandra sama Ilham Baso. Oh. Jadi pas workshop. Jadi tapi aku ini into banget sama lagu ini Oke, karena oke, oke. kita benar-benar workshop, kita benar-benar kayak aku ditanya kayak mau nentuin lagunya tuh temanya apa, terus aku bilang temanya percintaan segala macam. Tapi aku pengen lagu ini ketika orang dengar, orang tuh jadi senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak orang tuh kayak seneng gitu habis dengerin lagu ini. Tapi gimana caranya kita create enggak, sorry tuh saya kayak enggak norak, tapi gimana caranya juga bisa orang singelong gitu. Makanya jadilah matematika cinta ini. Biar nonton juga merasakan serunya matematika cinta, kita ada di segmen CCC, cerdas, cermat, cinta. Cinta. Oh, gitu kan ya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada cerdas, cermat, cinta. Tiba-tiba bikin kaget. Gue kayak ke briefing yang Aku juga nggak tahu apa gue tadi Siapa pas tahu lagi. skip gitu ya. Kan matematika cinta. Jadi kita Oke, kasih cerdas, soal cerdas, cermat, cermat, cinta. cinta. Kita serahkan ke Koko yang Oke, jago itu oke. bukan cinta nggak sih ini? Bukan hitungan sih, gini deh. Aku sebutin artis, kamu pilih. apa? Oke. Aku sebutin artis dangdut, kamu pilih. Oke. Oke. Ya, misalkan Nicky Lee, Oke. Lee, David Beckham, Lee. Gitu. Oke. Ya, aku sebutin. Oke. Ya, coba. Iyeth Isdahlia. Iyeth Bustami Isdahlia. Isdahlia. Isdahlia Siti Faramida. Isdahlia. Isdahlia Inul. Isdahlia. Isdahlia Lesti. Lesti. Lesti Edi Susan. Wah, Susan. Edi Susan, Dewi Persik. Dewi Persik. Gue ketawa. Susan. Edi Susan. Jadi pengen nyari nona. Dia pengen juga ampun kan. Iya. Soalnya jadi ingat lagi kan. Jadi mau nyari nona ampun jadinya. Tadi apa? Edi Susan. Edi Susan. Ah. Edi Susan. Boleh cowok loh kak. Jadi lu banyak. Tapi cewek dulu Susan. sekarang. Edi Susan. Kakaknya Alam siapa? Happy Vera. Fitri Vera. Alam. Alam nggak ada. Alam nggak ada. Edi Susan apa dia? Jadi biar nggak serius-serius. Oh iya. Jadi dego kayak Fokus. Susan baju merah. Alam. Oh iya, nggak dua-duanya ya. Aduh ini. Apa? Aduh, ya ampun. Ya, begitu. Terus. Edi Susan. Edi Susan. Edi Susan. Mm-mm. Edi Susan. Elvi Sukaisi. Edi Susan. Edi Susan. Ini sampai kapan ya? Sampai kapan? Sampai semua artis dangdut. Edi Susan. Taylor Swift. Itu nggak ada. Udah dong, udah lari dong. Kan dia kan suka pop. Kan dia suka pop juga. Enggak, udah ngaco. Ngaco. Berarti pemenangnya udah berkayaknya Edi Susan ya. Edi Susan. Kenapa? Roma Irama. Karena kayak di sini tuh aku juga saya lumayan dekat sama Kairi dan saya kayak aku kalau ngobrol sama dia soal musik itu jadi bisa berkembang banget gitu karena dia juga benar-benar R&B juga kan. Nah, R itu R&B juga. Diam. Edi Susan. Rosa. Rosa. Kalau orang ini cuma Dia Rosa di situ di WA. Iya. Kamu milih Kak Eri Susan. Oh ya udah Rosa di pop, Edi Susan di dangdut. Iya. Ah, bisa, Rosa bisa. di dangdut karena dua-duanya best. Dulu aku suka Edi Susan tuh karena Jangan buang waktuku. enggak jangan bawa waktu Iya, dan iya, aku iya. amazed dia Nasrani. Iya. Dia Nasrani. Satu-satunya. Satu-satunya Oh iya, di dangdut. Di dangdut. Nasrani. Terus aku pikir, dia Nasrani. Jadi Iya. aku ini banget ke Edi Susan. Dan dia tuh keren banget karena dia juga R&B kan. Suaranya keren. Pertanyaan ada gigi kayak ini satu-satunya Nasrani. Oh iya, sampai sekarang. Iya. Ini orang-orang login. Jadi beda acara
dong kalau Lu jangan orang punya agama. Lu jangan orang. tolong banget kan kita di sini minoritas ya. Mbak Eri maaf ya. Maksud gua. Tapi saya tadi itu masih menduduki atau ada artis baru lagi. Oh, itu maksudnya. Nggak gini lagi. Pentingnya komunikasi. Iya. Karena kan ada bilang satu-satunya. Ceria kan itu. Mbak Eri, bukan itu mas. Agama sekali. Iya, masa ada banyak artis dari Dangdut Akademi, dari KDI gitu ya. Mungkin Nasrani juga gitu loh maksud gua. Tapi kalau ngolongin juga nggak apa-apa. Hei, Sudahlah aku yang menyerah, ku Lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Kenapa diam aja Pak? Kalau teman-teman Kerja. media boleh tahu. karena dia rapper. Oh gitu. Gue Beatbox. baru pengen masuk beatboxnya udahan. Ya udah, Oh. coba. Lagi. Coba lagi. Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Oh. Gak kedengeran udah. Iya. Nah, tadi kan matematika cinta. Bukan gue sendiri. Gue gak edit nanti gue gak edit biar dia tuh ada sendiri kantong sendiri. Kan gue sendiri. Enggak, itu matematika. Mulai sendiri karena Iya. Kalau tadi gue nggak cut itu terus aja nggak apa-apa. Terus. Nah, itu gimana penciptanya siapa? Matematika cinta itu penciptanya siapa? Ilham Kak Seto. Basol dan Tadi udah disebut. Ilham Basol kayak Trichandra sama aku juga Iya, ikut. Nah, Iya, itu iya. gimana bisa cerita satu? Gimana bisa cerita? Gimana ceritanya? Apa gimana? Udah lu aja gimana bisa cerita? Dia kan lu tanya. Makanya dia cerita. Dia cerita. Iya, maksud Gimana? gimana Gimana bisa ceritanya cerita? satu cinta itu bisa buat dua gitu. Gitu. Oh, Gimana gimana ceritanya? ceritanya 1 tambah 1 bukan 2 tapi jadi kamu Iya. dan aku. Iya, emang kamu apa dulu sering disakitin orang apa diduain orang apa kayak gitu apa kamu curhat? Ngapain? Ngapain? Enggak, tangan gue patahin tangannya. Tangan itu. Kok bisa gitu? Ya itu kan soalnya maksudnya merayu gitu loh. Jadi kayak 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 kita 1 gitu loh. Oh iya iya. Iya ya. Gitu. Oh. Iya juga sih. Aku gak pernah pacaran soalnya. Oh gitu. Iya. Bener-bener dari dulu nggak pernah pacaran kan? Wah, langsung main. Main Main apa apa? nih maksudnya? Main inline skate. Oh, main iya. badminton. Oke, pertanyaan. Inline skate. Tua banget anjir. Inline skate. Disco. Tahu inline skate tahu Iya enggak? tahu. Ini kan rollerblade. Iya, rollerblade. Rollerblade, tapi yang rodanya 4 itu bukan? Iya. Iya, kan? aku bingung. Semuanya roda 4 sih. Oh Oh iya benar. Sebenarnya udah 4 emang berapa rodanya? Maksudnya yang dua-dua gitu loh depan belakang. Ada 3. Aduh. Ini Belum Cina bego. 99% ngakak, 1% isi Iya, doang. isinya dong. Emang kita Kita mau konsepnya gitu. Ekstranya tuh ekstra. Iya. Dio, tapi satu lagi nih pertanyaan. 1 cinta atau 2 gebetan? 1 cinta sih. Oh. Oh, Karena berarti aku tuh orangnya setia. Gitu. Emang bener, Arya setia nggak? Kita tanya sama Ali ujungnya. Enggak. Aries. Lo kenapa gitu? Kan beda-beda lagi setiap Iya, orang. Aries itu bukannya nggak setia, Ya. tapi dia milih. Kalau dia setia, tapi once dia disakitin Sakitin. atau diselingkuhin, dia nggak akan literally ngomong akan balas, tapi dia akan balas diam-diam. Iya. Aries itu juga suka milih-milih. Jadi maksudnya somehow juga pintar ngeghosting juga. Apa itu ghosting juga? Oh, gitu. Bukan Gemini aja yang kita ghosting. Gemini pintar semuanya, cari muka dua, Oh. gitu segala macem. Ya, kan ada kan pintar ngeghosting. Tapi ada ghosting. Berarti ya ghosting nggak cuma Gemini tapi Aries juga. Iya, Aries juga. Baru tahu nih juga saya nih. Tuh. Gitu ya. Pengalaman saya karena beberapa banyak orang nawarin job ke saya di ghosting. Ngomong-ngomong pengalaman nih, Gitu. ngomong pengalaman. Kan banyak. Kelas. Coba. Tadi ada perform di Miami. Betul. Right, you know. Ya, I know ya. So, You was perform di Miami. oh, right. Miami. Terus ada perform lagi tadi Iya. di Singapura contohnya gitu Iya. kan. Jadi apa sih pengalaman yang berkesan gitu pas perform ya selain di Miami atau Singapura di Jakarta juga boleh dikasih tahu. Iya. Sebenarnya mungkin kalau pengalaman terjauh ya di Miami, terus kemarin juga sempat di Kuala Lumpur, Malaysia gitu-gitu. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Oh jadi udah berarti di Miami, Kuala Kuala Lumpur, Lumpur, ya. and then Singapore, Singapore, and then dan apa gimana? nyanyi dangdut aja semua isinya. Jadi kayak aku suka banget mempromosikan ke orang-orang bahwa kita punya musik dangdut. Yes. Gitu. Kalau Dan- pengalaman yang paling berkesan tuh kayak misalkan tiba-tiba di Singapura
diikutin orang atau misalkan dijual orang atau gimana? Gua dia ginjalnya. Kayaknya nyanyi di Kamboja kayaknya dia. Bukan di Singapura. Aku kalau yang terlucu adalah aku pernah nyanyi pada saat itu di Indonesia tapi di acara tahun baru pada saat itu nyanyi lagi heboh-hebohnya lagi ngajak penonton untuk antusias gitu tiba-tiba aku jatuh. Benar-benar jatuhnya tuh benar-benar tersungkur Di panggung. di panggung. Itu acara tahun baru. Sebenarnya nggak seberapa ya, malunya pasti. lebih ke malunya. Terus habis itu kayak ya kita kan harus show must go on kan, Iya. harus benar-benar kayak gimana. Jadi pas jatuh aku tiba-tiba bilang, nggak apa-apa ini gimmick, ini gimmick. Oh. Tapi itu acara tahun baru. Tahun baru. Oh, kita juga punya pengalaman tahun baru yang luar biasa. Iya, gimana? Oh, tadi Kitanya idol aman, yang jatuh. Penontonnya ambruk. Gimana Iya. ceritanya? Sumpah. Jadi apa? Yo kan? Suka gitu kalau Jadi kita ngisi acara di acara tahun baru di salah satu hotel di Jakarta. Terus itu tuh mereka nge-set area buat penonton itu di atas kolam renang gede gitu. Iya. Pas Jadi kalau ada mereka kayu- dikosongin. Iya, Dikosongin. jadi dikosongin, ada kayu-kayunya gitu. Iya. Penontonnya semua rame. Exonnya perform pasti loncat-loncatan Iya, dong. dong. Exonnya loncat-loncatan, mereka ikutan. Hmm. 1, 2, brak gitu. Semua bayar rame gitu. dan Alida tahu itu panggung Exonan doang yang perawanin. Iya. Oh iya. Jadi Exonya yang perdana, manggung habis itu ada kayak mulai. Tapi kaliannya nggak apa-apa? Ada ya? Kita nggak apa-apa. Kita tapi ada yang cedera. Penontonnya ada yang cedera. Akhirnya acara di stop. Ditutup. Di stop dan Dan tidak gagal ada- lagi. Selesai. Oh ya? Dan mulai segala macam Nyanyi, mulai nyanyi, Regina nyanyi di lobi. lobby utama. Betul. Astaga, Tapi itu langsung sepi karena kan Wah, beberapa itu- pengunjung cedera kan. Ya. itu seru banget. Bukan seru banget, maksudnya lucu jatuhnya tapi kasihan juga. Iya, Terus kasihan. ya, tapi habis dari situ kita sama artis-artis lain kayak gara-gara Exona gue Iya. jadinya pindah ke Jadi lobby. dijelek-jelekin nggak sih? Padahal bukan gara-gara kita, memang Iya. masalah kita kalau kita seru. Apa emang Oh, iya. karena tahun baru itu selalu begitu ya? Enggak, vendornya itu mah. Iya. Vendornya lah, Iya. benar. Terus ada lagi nggak? Apa lagi? Sama aku pernah nyanyi sama Trio Macan Oh, pada saat itu. Wow. Dia macam yang personilnya baru apa yang lama? Yang lama, Yang lama. Angkat Caca almarhumah tuh. Kita nyanyi di pulau, itu tuh kita nyanyi di pinggir pantai itu tuh lucu banget. Di mana kalau mana? Di Taliabu, Oh, Makassar ya, Makassar. Ternate. Mati. Di Pulau Taliabu. Terus tiba-tiba nyanyi, salah satunya tuh aku lupa siapa yang pakai wig. Tiba-tiba panggung roboh, lagi joget-joget gitu, panggung roboh terus wignya copot, terus mereka udah pada di bawah itu kasihan. Jadi itu baru banget aku kelar habis nyanyi, baru turun berapa tangga tiba-tiba ambruk. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Iya, itu Ya nggak Allah, tahu sih kasihan mau. banget. Tapi Kenapa ya? mereka pada ngakak. Tapi acaranya tetap lanjut. tetap lanjut. Kenapa ya masalah-masalahnya di roboh-roboh panggung gitu ya? Iya, iya. Iya. Karena mungkin terlalu excited ya. Betul, tapi coba dong buat Vendor-vendor ya. vendor bikin panggung tuh yang proper gitu. Terus kayak utamain Keselamatan, safety-nya para penonton dan artis-artis Makanya mungkin juga. Dua Lipa waktu itu jadi Concern safety-nya, banget. iya. Bener-bener, itu make sense sih. Apalagi kalau aku off air juga aku suka naik rigging, Wow. naik apa gitu. Jadi seru-seru. Kalau itu lebih ke naik haji sih. kayak ya. Masya Allah. Iya. Amin ya Allah. Kalau pada naik haji, gue labbaik Allahumma Jokesnya labbaik. fresh banget Iya ya. benar. Kita sampai benar-benar udah sekarang udah nggak ada Kan lagi. bentar lagi kan lagi ini bulan ini apa Idul Adha. Iya. Pernah ketemu IO yang rese? Ketemu ada sih beberapa. IO rese. Iya, ada beberapa yang rese gitu kayak mungkin kalau misalnya nggak sesuai dengan yang dia maksud, terus kita jadi dibilang ribet padahal kan itu kan itu kan ya standar dari kita ya istilahnya gitu. Ada sih. Biasanya Ada ada banget. riders ya. Iya, ada juga yang mau kotak-kotakan mungkin kalau kita nyanyi sama yang artis yang A gitu ya, tiba-tiba yang kayak yang biasa ya sama dia kayak Ya. Nonton paling seru di kota mana? penonton paling seru sih so far di Bandung sih. Oh, selalu. Selalu ya. Selalu. Bandung tuh Selalu. Sama kita Bandung tuh sepakat. selalu best. Kemarin udah megang. Enggak. Itu Iya. kemarin. Kalau hari Bandung selalu best. Kita kota. Yang kita waktu itu satu acara yang Bandung. itu Bandung kan, itu seru banget kayaknya. Itu acara apa? Dream Dream Fest. Ini Fest yang kita ketemu Oh iya iya. juga. Iya. Mungkin gue lagi ini loh, gue Kan lagi. aku yang invite Oh. Exona. Oh iya. Kan aku hostnya. Tahu gue. Kita lihat dulu cuplikannya. Ada cuplikan. Oh, ada cuplikan. Oh, ada cuplikannya. Itu hampir aja loh aku mau naik. Waktu Langsung pas gabung. lagu Baby baby
cukup. Nah, ikut dia. Iya. Iya, aturan naik ya. Ada aja. Kalau sini udah lemah ya kemarin. Udah. Aku lagi mau make upin Teh Ocha waktu itu. Oh gitu. Lagu berikutnya. Tiba-tiba jadi band usul rumah. Itu make upin Teh Ocha. Dia Apa sekarang? Ya, kamu anak keberapa? aku anak kedua. Dari 3 bersaudara. Berarti anak tengah. Anak tengah. Berapa apa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Anak tengah. Iya. Lu tau yang namanya tidur dong kalau gue begini. Oh. Tiba-tiba sempat tidur ya. Nggak usah. Terus saya banyak bapak-bapak banget ya. Lu tau ada yang namanya middle child syndrome nggak? Enggak. Oh, iya. Aku taunya generasi sandwich. Apa? Generasi sandwich. So, middle child syndrome is What is that? me too, like Oh, me too. What? Me too. Itu tuh tisu kan dia. Me too, like berarti tisu kenapa? nggak, jadi gue juga sama, anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Jadi kita itu ada yang namanya middle child syndrome. Mm-mm. Jadi katanya middle child syndrome itu lone wolf. Do you know Okay. what lone wolf is? No. Lone wolf is lone sendiri, wolf is serigala. Jadi kita serigala. Kamu sendiri ya. Jadi kita tuh apa-apa sendiri. Oke. Oh Jadi iya. jadi gini, anak yang pertama sama anak yang ketiga Oke. Ini yang 4 nih. dekat. Yang ketiga tengah. Keluar. Kenapa sih mau ikutan mulu kalau orang lagi goblok? Kan middle child syndrome, ini anak tengah berarti. Oke. Anak pertama sama anak yang ketiga dekat nggak? Oh jauh. Jauh. Ya udah nggak jadi lah, yuk lanjut. Iya deh. Jauh kan semuanya sama. Intinya keluarga lo beda. Iya, Karena kan lu cari. divorce. Jadi Maksudnya? Oh, divorce. divorce. Wah, gimana maksudnya? Ya orang tua aku divorce pas aku umur 8 bulan. Jadi lu bilang dong. anak pertama ikut bapak, aku ikut umi. Sorry. Bukan dia yang bilang, lu yang motong, lu tidak bilang. Lu bilang. Lu tahu nggak? Lu segini, lu sejentikin jari kan? Iya. Enggak apa-apa, itu kan kita dihipnotis. Iya, jadi sebenarnya belum divorce kan, tadi gue hipnotis aja. Iya. Jadi ada yang namanya middle child syndrome, gue sambungin ya. Iya. Middle child syndrome, jadi anak tengah itu tuh selalu apa-apa sendiri. Iya, make sense. Bener Relate nggak sih? lagi. Iya kan, karena kayak anak pertama tuh selalu disayang apa segala macam. Iya. Excitementnya pas anak pertama itu lahir, itu gak sebesar pas anak kedua lahir. Lahir, Excitementnya, ini anak pertama gue, bla bla bla. Dan biasanya anak pertama dan anak ketiga ini deket. Anak yang kedua Tetap sendiri gitu sendiri, ya. apa-apa sendiri. Paling beda sendiri kalau kita middle child syndrome namanya. Tapi semoga Aidil ke depannya karirnya juga nggak sendirian terus ya. Selalu banyak yang dukung. Bersinar pastinya. sendiri. Ya, Kalau kakak sama adiknya ngapain? Adekku masih Ngapain sekolah. apa ya maksudnya? Adekku masih sekolah, kakakku jujur aku nggak pernah ketemu ya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi nggak tahu. Semoga saya. Oke, sekarang kita hadirkan kakaknya Aide. Thank you. Oh ini. Kakinya perempuan apa laki? Kakinya perempuan apa laki? Laki. Laki ya. Jadi ngomongin semoga Aidil ke depannya juga nggak selalu sendiri karirnya makin Ya. melejit. Amin. Amin. Plannya ke depan apa Aidil? Nextnya pastinya mau makin sibuk ya. Amin. Biar tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal toksik. Ya, setuju. Ya, jadi aku juga pengen banget cobain hal-hal baru. Aku pengen banget kolaborasi sama beberapa penyanyi yang aku Exona. Sama Exona. Oh Itu tontonan aku dulu zaman Inbox. Oh my Jangan god. gitu dong, kita seumuran. Di sini. Oh iya, oke, kita seumuran Kita ya. sini Oke, kita seumuran. Iya. Secara semangatnya sih seumuran kita ya. Kemarin soalnya aku baru bikin SIM. Iya, sama Kak Eri. Aku udah jadi KTP-nya. Oh baru ya. Oh gitu, diperbaharui. Baru Diperpanjang. iya, Iya, berpanjang. ganti status. Oke, dia diperpanjang 3 kali ya. 3 kali. Oke, berarti mau coba Mau bikin coba bikin. single-single baru Iya, gitu ya. bikin single baru. Genre-nya ke arah mana di genre? Tetap di dangdut, tapi mungkin aku pengen explore lagi. Mungkin Oke. akan seru kalau misalnya dibikin EDM. Oh, akan seru wow. mungkin kalau kita bikin. Iya sih, seru sih. Iya kan, akan seru mungkin kalau kita bikin ya banyak lah yang bisa lebih kita fun ya. explore. Karena dangdut tuh sangat amat bisa dieksplor. Kalau Luas. kamu dangdut mau bikin EDM, saya punya rekomendasi yang bagus. Siapa tuh? DJ Sumantri. Cakep. Shout out to DJ Sumantri. Shout out. Atau mungkin bisa sama Wisnu Santika? Ya. Iya. Sebenarnya oh, iya itu next. Oh, bocorannya ya. Ya, Sama kolaborasi sama Wisnu Tama. Salah. Iya. Internet dong. TV Beda. dong.
beda. Beda. Jadi kalau nyanyi, Ada single baru nantinya, project Amin. yang lebih itu ada tadi series juga kan. Ya. oh ya seriesnya apa judulnya? Series Udah boleh spill kan nih? Jangan boleh, jangan Belum dulu. boleh. Belum boleh. kayaknya. Ada series baru Karena juga. baru banget kelar syuting. Karir yang akan makin melejit pastinya. Ada pesan-pesan nggak buat mungkin fansnya Ideal atau orang-orang yang dulu pernah Tapi apa nama fansnya itu apa? Ada sahabat Ideal. sahabat Ideal, Ideal. buat sahabat Ideal ataupun orang-orang yang pernah dulu katanya meremehkan Ideal atau memandang Ideal sebelah mata. Oke, mungkin kalau pesan aku untuk Marah Deal. Oh enggak. Buat lo teman-teman SD gua. Oh iya. Makan nih. Kita backup dulu, bro. Ayo. Kenapa jadinya kayak Mak Betty ya, bener? Bercanda itu. Oke Dio, silakan Dio. Iya, mungkin pesan aku untuk semuanya sahabat Ideal dan non sahabat Ideal juga mungkin selalu do positif, lakuin semuanya pakai hati, jangan pernah sakitin orang, jangan pernah jadi terang untuk orang di sekitar kalian, dan mungkin untuk orang-orang yang suka merendahkan orang juga jangan begitu ya, karena karma itu Ada. Does exist. ya, dan kita nggak pernah tahu orang yang kita hina, orang yang kita hate speech atau apapun itu akan jadi apa gitu ke depannya. Dan jaga juga jari jemari Anda untuk tidak komen sembarangan, karena itu tuh semua akan kalian dapetin, semua yang kalian lakuin negatif itu akan ke kalian, positif juga akan ke kalian. Tak Jadi boleh tua ya? be positive. 3 orang yang kamu ngucapin terima kasih. 3 orang yang aku ucapin terima kasih: orang tua, 2, orang tua ada 2. Gak apa-apa. orang tua include keluarga, Keluarga. ya include keluarga, Oh paket ya. sahabat aku, dan Siapa? Pengen kepo nih. Banyak kan sahabatnya banyak ya. ada sahabat Ideal, Oh, sahabat Ideal Posesif dan banget sih jadi orang. pastinya juga orang yang udah mendukung karir aku udah termasuk semuanya di situ. Dan Oke. pastinya ya, fans aku semuanya yang masih mendukung Tuhan, sekarang. Allah. udah Itu pasti. udah pasti dong. Kan bukan orang, tadi lu nanya orang. Iya. Tadi udah sepatah kata dari Ideal. Penutup terakhir sepatah kata dari ini untuk teman-teman yang nonton. Iya. Kalimat penutup paling pamungkas. Sebelum kita akhirin. Gua usah berdiri, kameranya kameranya cuma segini kalau jadi gak kelihatan. Biar kayak nanti. Mario Teguh. Gak usah. Gila, bagus banget. Berdiri, udah nggak apa-apa. Oke. Manusia adalah fana. Oh, berat. Dik Sutong gitu. Dik Sutong anjir. Kosong ada isi, isi adalah kosong. Tidak ada yang tahu ke depannya. Wahai kamu manusia, jadilah bijaksana untuk kehidupan ke depannya. Ini udah perbincangan episode hari. Terima kasih Aidil. Jangan lupa semua nonton, di subscribe channel di bawah, dikasih komen siapa lagi yang mau kita datengin ke sini. Siapa tahu abis Aidil nanti Teh Ocha juga mampir ke sini. Betul. Oke, mungkin terakhir kali ya. Aidil mungkin boleh promo, mungkin akun sosmednya, atau ada project yang lagi dijalanin, boleh silakan. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa nonton podcast seru ini. Betul, karena di sini isinya benar-benar banyak banget yang bisa kita Ngaconya ya? ada ngaconya. So, jadi kalau kalian mau ada isinya juga ada gitu ya. Semoga diambil positifnya, dibuang negatifnya. So buat teman-teman jangan lupa juga follow Instagram aku aidil.saputra hanya 2 dan TikTok aku juga aidil.saputra hanya 2, dan jangan lupa follow juga Best ya. Best ya. Udah bisa ya. Next ya. Oke, kalau gitu thank you so much, Mas. Oke, kalau gitu thank you so much guys. Jangan lupa nonton terus Extraordinary Talks di YouTube channel EXO9. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you ya.